Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanjita Ramadan dari kelompok 5 akan menjelaskan ulang materi dari kelompok 3, yaitu paragraf dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Paragraf terdiri dari beberapa jenis, mulai dari jenis paragraf berdasarkan isinya, fungsinya, dan juga peletakan gagasan utama dan sebuah tulisan. Yang kedua ada fungsi paragraf. Paragraf mempunyai berbagai macam fungsi. Di antara beberapa fungsi paragraf diantaranya adalah: 1. Paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat oleh penulis. Yang kedua, mencurahkan satu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya atau kalimat dan bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Dan yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat, memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tulisan yang akan dibuatnya. Yang kelima, dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Yang ketiga ada jenis-jenis paragraf. Paragraf digolongkan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah jenis paragraf yang berdasarkan fungsi, letak gagasan utama, dan isinya. Yang pertama ada jenis paragraf berdasarkan fungsi. Ada beberapa jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, dan paragraf penghubung. Yang kedua jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf iteratif, dan yang terakhir ada paragraf campuran. Dan yang ketiga ada jenis paragraf berdasarkan isinya. Yang pertama adalah paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf eksposisi adalah paragraf yang isinya bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian secara singkat dan padat. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah suatu kalimat yang menamparkan isi gambaran pada suatu keadaan dan sebuah peristiwa yang bentuk tulisan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Yang ketiga ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf ini adalah salah suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang ditulis oleh penulis. Yang kelima, paragraf narasi. Paragraf ini adalah suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca menjadi terhibur dan terharu. Ciri-ciri paragraf. Selain memiliki fungsi, paragraf juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pada kalimat pertama atau utama, paragraf harus masuk agak ke dalam dengan beberapa ketukan spasi. Ketika spasi dalam paragraf sekitar 5 ketukan, biasanya ketukan 5 spasi ini digunakan untuk jenis kalimat atau karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam sebuah kalimat atau topik yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga, kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dan penulisan di mana fungsi tersebut dapat menjelaskan atau menerangkan pikiran utama dari penulis dan menuliskan sebuah karya atau karangan dalam sebuah kalimat topik. Yang terakhir ada selain itu, pada poin keempat, paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dan tulisan di mana kalimat penjelas tersebut berisikan tentang kedetailan dan kalimat topik. Paragraf memang bukan kumpulan dari kalimat topik, tetapi paragraf di sini berisi beberapa kalimat penjelas dan hanya satu kalimat topik. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga diterima. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf dan sampai jumpa.